Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik berkaitan dengan jiwa pribadi maupun berkaitan dengan masyarakat. Kita sampai pada kaidah yang kelima, yaitu kaidah wa qad khaba man iftara, ya. Kaidah wa qad khaba man iftara. Ini diambil dari surat Thaha ayat ke-59, ya. Wa qad khaba man iftara, kalau kita artikan sungguh merugi orang yang berdusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan qad, ya. Ini untuk litakid, untuk penekanan. Kemudian wa qad khaba artinya merugi, ini artinya merugi. Kemudian man di sini memberi faedah keumuman, ya, siapa saja yang berdusta. Siapa saja, ya, orangnya, ya. Ya, karena yang orang potensi untuk berdosa itu banyak, ya, banyak berpotensi untuk berdosa, laki-laki maupun perempuan, pejabat, ya, rakyat, suami, istri, pegawai, bos, ya, banyak yang bisa berdusta. Tetapi Allah memberikan kaidah wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta. Adapun kaidah ini diambil dari kisah tentang dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir Firaun, ya. Ketika Allah berfirman, fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata, yaitu ketika Firaun kemudian mengumpulkan para penyihir, ya, dia datangkan seluruh penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa di suatu hari di mana hari perayaan mereka. Qala mau'idukum yaumuz zinah, yaitu hari mereka hari raya. Wa ayyuhsyarun nasu duha, masyarakat dikumpulkan seluruhnya di waktu duha. Kemudian berduelah mereka di hari keramaian tersebut. Sudah berkumpul para penyihir dan mereka ingin berduel dengan Nabi Musa. Di saat itulah Nabi Musa menasihati mereka. Kata Allah, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Berkatalah Musa kepada para penyihir, celaka kalian, janganlah kalian berdusta atas nama Allah. Ya, fayushitakum bi'adzab. La taftaru 'ala Allahi kadziban, jangan kalian berdusta atas nama Allah. Fayushitakum bi'adzab, maka Allah akan menimpakan kalian dengan azab. Wa qad khaba man iftara, sungguh telah merugi orang yang berdusta. Ya, sungguh telah merugi orang yang berdusta. Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang di luar kenyataan, itu namanya dusta. Khilaful waqi', tidak sesuai dengan realitinya, ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah merupakan salah satu dosa yang dibenci dalam syariat, merupakan akhlak yang buruk, ya. Namanya akhlak dusta, dan dia salah satu dari akhlak orang-orang munafik, ya. Kita bahas ini di antara keburukan-keburukan dusta. Yang di antaranya yang pertama adalah dusta akhlaknya orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salas, sungguhnya tanda orang munafik adalah ada 3 di antaranya, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia dusta. Kemudian kita tahu di antara keburukan dusta juga, ya. Dusta ini bisa berubah menjadi perangai, ya. Dari latihan sekali-sekali dusta, lama-lama bisa jadi perangai, ya. Dusta
lama-lama bisa menjadi perangai seseorang. Sebagian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Waspadalah kalian daripada dusta. Sungguhnya dusta itu mengantar kepada perbuatan fajir, perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan maksiat mengantarkan kepada neraka jahanam. Wala yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, bahkan dia sengaja untuk berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dicap ya sebagai pendusta. Ini bahaya ya. Orang kalau sudah dusta sekali, dusta dua kali, dusta tiga kali, ahli dalam berdusta, lama-lama Allah catat dia sebagai pendusta dan dia sudah merasa dosa hal yang biasa. Sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi perangai bagi dia. Mendusta sekali, 1000 kali enggak ada urusan bagi dia. Dia cuek aja. Ya, akhirnya dicap sebagai pendusta. Ketika Allah sudah mencap dia sebagai pendusta, manusia juga mencap dia sebagai pendusta. Dan susah orang kalau berusaha itu sudah jadi perangai untuk tobat susah. Susah dia untuk bertobat dari dustanya. Kemudian orang juga susah mempercayai dia untuk kedua kali. Susah. Karena sudah dibohongin. Untuk percaya kedua kali, ketiga kali sudah sulit. Kenapa? Bisa jadi ya, karena bagaimana percaya lagi dia pernah dusta? Ya. Beda kalau orang selalu menjaga omongannya, tidak pernah berdusta, maka dia akan dipercayai. Ya. Kemudian di antara keburukan dusta, ya, tadi kita sudah singgung dusta mengantarkan kepada neraka. Dalam hadis tadi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Kemudian yang keempat di antaranya dusta menyebabkan azab kubur. Azab kubur. Dalam hadis Rasulullah SAW diperlihatkan tentang seorang yang kemudian dia duduk, lantas ada seorang datang membawa kalub, yaitu besi yang tajam, diletakkan di pipinya, di mulutnya, kemudian ditarik, digeret sampai di belakang. Setelah itu dia memindahkan besinya ke arah kiri, kemudian digeret lagi sampai robek sebelah, sampai ke lehernya. Ketika dia robek sampai sini, yang sini sudah sembuh. Maka dia pindah lagi ke sebelah kanan, dirobek lagi, dan ketika dirobek dari sini sampai belakang, ini sudah sembuh. Waliyadzubillah. Terus dilakukan sampai hari kiamat. Jibril bertanya, siapa orang ini? Maka dikatakan kepada Jibril, ini adalah seorang yakdzibu kadzbah. Dia berdusta dengan satu dusta, fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Maka dusta tersebut diambil darinya sampai tersebar ke seluruh cakrawala alam semesta. Semua orang dengar tentang kedustaannya. Ini akibatnya dia akan disiksa di di alam barzah dengan siksaan yang mengerikan tadi ya. Dusta tercela, ya. Dusta tercela, meskipun untuk menyenangkan orang lain. Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang berbicara lantas berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Membuat orang-orang tertawa. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka baginya, celaka atasnya, lalu celaka atasnya. Nabi SAW sampai menyebutkan dia disebut celaka sampai 3 kali. Padahal dia dusta ini adalah untuk menyenangkan orang, ya. Bikin komedi, cerita dusta, ya. Orang tertawa, semua orang senang, orang bahagia. Tetapi dusta tercela, kata Nabi SAW, celaka, ya, celaka. Sampai 3 kali celaka. Celaka
kemudian celaka, kemudian celaka. Padahal niatnya baik untuk menyenangkan orang lain. Namun itu adalah perkara yang dicela dalam syariat. Seorang mukmin tidak berdosa. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, seorang mukmin boleh terjerumus dalam berbagai macam dosa kecuali dua. Itu bukan khianat, bukan dosa. Itu bukan perangai seorang muslim. Seorang muslim mungkin maksiat ini, mungkin maksiat anu, mungkin ini, mungkin penakut, mungkin pelit. Tapi kalau dusta dan khianat itu bukan akhlak seorang mukmin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Inilah keburukan-keburukan dusta ya. Oleh karenanya seorang kalau bisa tidak berdosa itu yang terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga, istana di surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya untuk bercanda. Ya, meskipun hanya untuk bercanda ya. Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam menjamin istana di surga. Istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta. Meninggalkan dusta meskipun bercanda, meski bercanda. Berarti menunjukkan jujur itu akhlak yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Dia enggak mau debat, sudahlah. Dia sengaja meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, maka Nabi memberikan jaminan baginya surga, istana di pinggiran surga. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu, dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Oleh karenanya seorang berusaha tidak berdosa meskipun bercanda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercanda dengan dusta. Rasulullah SAW bercanda menjadikan para sahabat tertawa, tetapi Nabi SAW tidak pernah berdusta. Ini sebagaimana saya pernah jelaskan dalam pengajian tentang canda Nabi SAW. Ya, maka seorang ya kalau memang terpaksa harus memutar kata, ya dia jangan sampai terjerumus dalam dusta. Ada tauriyah. Tauriyah itu suatu hal yang kita tidak lakukan kecuali mendesak ya. Misalnya seorang mungkin mau ngerampok kita, kau tidak bawa uang, saya tidak bawa uang, memang tidak ada, tapi ada misalnya ATM misalnya. Artinya memang kita dalam kondisi terdesak kita boleh tidak berdusta ya dengan bahasa-bahasa yang intinya kita tidak terjerumus dalam dusta, tapi kita ngomong yang lain dipahami yang lain. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka orang-orang mengenal Abu Bakar, namun orang tidak mengenal Nabi. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, siapa di depanmu?" Nah, kalau Nabi bilang, kalau Abu Bakar mengatakan ini Muhammad, dia akan ditangkap, orang akan heboh. Abu Bakar berkata, "Hadza hadin ila thariq." Ini penunjuk jalan. Maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju surga. Tetapi orang yang dengar menyangka maksudnya penunjuk jalan darat ya. Itu namanya tauriyah dalam istilah syariat, dan itu diperbolehkan, bukan kebiasaan seorang mukmin. Sedikit ngomong tauriyah tidak, tetapi sekali kalau ada keperluan maka tidak jadi masalah ya, Taib. Ini di antara keburukan-keburukan dusta ya. Kemudian yang dibolehkan tadi kita sudah singgung ya. Dusta yang dibolehkan. Yang pertama, tauriyah, dia bukan dusta ya. Tauriyah ini bukan dusta, tetapi disalahpahami oleh pendengar. Bukan dusta, tapi diucapkan disalahpahami, tapi disalahpahami oleh pendengar. Ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi terdesak. Bukan kebiasaan. Seorang mukmin tidak boleh tauriyah ya. Bukan kebiasaan.
bukan kebiasaan. Seperti tadi Abu Bakar mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada hadin ila tariq. Nabi ini adalah penunjuk jalan, maksudnya padahal penunjuk jalan menuju surga. Adapun dusta yang benar-benar dibolehkan, ya. Dusta yang benar-benar dibolehkan pada 3 perkara. Sebagaimana datang dalam hadis, ya. La yul kadzib illa fi salas, bahwasanya dusta tidak boleh kecuali pada 3 perkara, di antaranya islah, untuk al-islah, untuk islah, mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Kemudian di antaranya fil harb, dalam peperangan boleh dusta. Menampakkan kepada musuh seakan-akan lemah, ternyata kuat. Menampakkan kepada musuh kuat, ternyata lemah. Menampakkan kepada musuh seakan-akan pergi ke utara, ternyata pergi ke selatan. Menampakkan kepada musuh pergi ke barat, ternyata pergi ke timur. Ini namanya tidak jadi masalah. Ya. Ini dalam perang. Yang ketiga, hadis rajul ila imra'atihi wa idzul mar'ati ila zawjiha, yaitu pembicaraan suami istri. Suami istri ini bukan secara mutlak, ya, tetapi yang menumbuhkan, maksudnya pembicaraan yang menumbuhkan cinta kasih. Kita tidak lempeng gitu aja, tidak polos aja. Enggak, kita boleh memuji istri, menutupi sesuatu. Yang penting untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami istri, bukan dalam rangka berbohong untuk menjatuhkan hak istri, atau berbohong untuk menjatuhkan hak suami, atau dalam rangka berkhianat. Ini semua tidak boleh. Yang dimaksud dengan bolehnya dosa suami istri ya untuk saling lebih mencintai, merayunya, memujinya, gombal, ini semua tidak jadi masalah, ya. Inilah mungkin bisa difoto. Sudah. Tapi berikutnya kita bahas tentang macam-macam dusta, ya. Model-model dusta. Dusta bermodel-model, ya. Di antaranya dusta yang terkait syariat, kemudian dusta terkait manusia. Dusta yang terkait dengan syariat ada juga beberapa model, misalnya dusta atas nama Allah. Berdusta atas Allah atau tentang Allah. Berdusta tentang Allah, ya. Yang kedua misalnya berdusta atas nama Nabi. Berdusta tentang Allah, misalnya berbicara tentang sifat-sifatnya tanpa dalil. Tanpa dalil misalnya. Kemudian juga di antaranya berfatwa tanpa ilmu, ya. Menghalalkan atau mengharamkan tanpa ilmu. Karena seorang ketika menghalalkan, mengharamkan, berarti dia sedang bicara atas nama Allah. Orang berfatwa itu berbicara atas nama Allah. Karena dia bilang hukum Allah seperti ini. Hukum Allah seperti ini, dan itu sangat rawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai', atau berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada wahyu turun kepadanya. Ya, ini contoh orang yang aku sebagai nabi, ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti juga berbicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, ya.
tadi orang aku sebagai nabi itu dia dusta. Dia bilang Allah beri wahyu kepadaku, padahal tidak benar. Ini dusta. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah sungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, mengharamkan dusta, berbuat zalim tanpa hak, dan mengharamkan berbuat syirik kepada Allah yang tidak ada dalilnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah tanpa apa yang kau tidak ketahui. Bicara tentang Allah seenaknya, Allah begini, Allah begitu, Allah begini tanpa ada dalilnya. Di antaranya adalah menghalalkan dan mengharamkan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Kata Allah, janganlah kalian berbicara dengan lisan-lisan kalian, dengan berdusta dengan lisan-lisan kalian, dengan berkata hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini hati-hati bagi orang yang ditanya tentang ilmu. Oh, ini halal, ini haram. Tanpa ilmu. Kalau orang berijtihad enggak ada masalah. Dia berijtihad, dia cari tahu, dia membahas dalil, kemudian kesimpulannya halal, kemudian kesimpulannya haram. Ini yang benar seperti itu. Tapi dia asal bicara pakai perasaan, pakai logikanya tanpa melihat dalil Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia mengatakan halal dan haram hanya pakai perasaannya, pakai logikanya yang penuh dengan kekurangan, maka ini berdosa nama Allah. Makanya Nabi Allah mengatakan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram." Jangan kalian berdosa dengan lisan kalian dengan mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, agar kalian sehingga kalian untuk berdosa nama Allah. Jadi Allah mengatakan yang seorang yang mengatakan halal atau haram tanpa ilmu adalah berdosa nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa nama Allah tidak akan beruntung. Oleh karenanya kita dapati para salaf dahulu, mereka sangat hati-hati ketika berfatwa, ya, sampai mereka jarang mengatakan haram, mereka sering mengatakan akrah, aku tidak suka. Ya, aku benci hal tersebut, ya. Kadang mereka mengatakan sesuatu yang halal, mereka mengatakan uhibbu, aku suka jika demikian, aku suka. Mereka tidak bilang ini halal, ini haram. Mereka takut terkena ayat ini. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian berusaha nama Allah, kalian bilang ini halal, ini haram untuk berusaha nama Allah. Ya, sehingga imam kita dapati fatwa Imam Ahmad, sering Imam Ahmad mengatakan suatu yang haram dia bilang akrahu, makruh. Aku tidak suka. Karena untuk mengucapkan haram itu berat bagi mereka. Mereka menggunakan kata saya tidak suka. Lebih selamat. Kalau ada yang halal mereka mengatakan uhibbu, aku suka demikian. Karena mengatakan halal haram tidak mudah. Terakhir saya nonton klip video Syekh Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang sekumpulan wanita yang kemudian mereka kumpul di suatu tempat renang, kemudian pakai baju renang tentunya dengan baju-baju yang seksi bagi mereka di antara para wanita, kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka berenang. Boleh atau tidak? Mungkin kalau saya ditanya saya bilang enggak ada masalah sama perempuan. Tapi Syekh ketika itu menjawabnya tidak, dia mengatakan ana la ufti bidzalik, aku tidak berfatwa bolehnya hal tersebut. Dia tidak bilang haram, tapi dia tidak bilang boleh juga. Dia mengatakan wanita dhaifat, mereka lemah. Secara akal mereka lemah, secara agama mereka juga lemah. Syekh memandang, dia bilang saya la aftahu bab syarr, aku tidak mau buka pintu keburukan. Ya, karena wanita kalau kumpul kemudian mungkin saling melihat, mungkin lihat wanita yang lain kemudian cerita sama orang atau macam-macam. Lagi zaman sekarang itu beliau bicara zaman dahulu. Ya, saling melihat aurat di antara mereka misalnya, ya. Artinya kita dapati orang alim ketika berbicara tentang suatu hukum dia sangat waspada. Dia tidak mudah kemudian mengatakan halal dan haram. Dia memandang juga hal yang ke depan. Dia tidak mengatakan haram wanita mandi bareng di kolam renang, ya. Tapi dia bilang saya tidak berfatwa untuk membolehkannya. Tapi dia tidak bilang haram. Artinya hati-hati seorang ulama ketika berbicara tentang sesuatu, dia melihat ab'ad, melihat hal-hal yang mungkin timbul di balik itu, ya. Makanya saya katakan tadi bahwasanya Imam Ahmad sering mengatakan akrahu, aku benci, padahal maksudnya itu haram. Dia tidak ingin mengucapkan kata lafal haram, ya. Makanya diriwayatkan tatkala seorang penulis menulis di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, menuliskan keputusan Umar bin Khattab, suatu hukum yang Umar bin Khattab berhukum dengan hukum tersebut. Jadi ada
sekretarisnya, juru tulisnya. Kemudian ditulis, "Hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar." Inilah hukum yang Allah perlihatkan kepada Umar. Maka Umar tegur, la takul hakadha. Jangan kau tulis seperti itu. Walakin tapi tulislah dalam surat pemberitahuan tersebut, hadza ma ra'a Umar. Inilah pendapat yang menurut Umar. Jangan bilang ini hukum Allah, jangan. Umar takut. Jangan bilang ini hukum Allah, bilang aja ini pendapat Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah. Kalau ini benar dari Allah, wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau salah dari Umar. Lihat Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab, hati-hati, tidak gampang. Ini hukum Allah, ini hukum, tidak gampang. Ya, tidak gampang. Artinya mereka waspada, hati-hati, ya, untuk berfatwa di atas dalam masalah agama, ya. Berkata Ibnu Wahb bin Sami'tu Malikan rahimahullah, Imam Malik pernah berkata, lam yakun min amrin nas wala min madha min salafin wala man madha min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai' hadha halal wa hadha haram wa ma kanu yajtari'una ala dhalik wa inna ma kanu yaqulun nakrahu kadha wa nara hadha hasanan fayanbaghi hadha wa la nara hadha. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, bukanlah kebiasaan para ulama dahulu dan para salaf kami dahulu yang dan tidak seorang pun aku mendapati ulama yang aku jadikan panutan, ya, mengatakan dengan gampang ini halal ini haram. Aku tidak mendapati mereka. Mereka selalu waspada. Maka nu yajtari'una ala dzalik. Mereka tidak berani mengatakan ini halal ini haram karena mengatakan halal haram berarti atas nama Allah Subhanahu wa taala, takut salah. Inna makanu yaqulun, mereka biasanya berkata nakrahu kadza, kami benci yang seperti ini. Kalau ini boleh mereka bilang nara hadza hasan, menurut kami ini baik. Ya. Atau mereka mengatakan fayam bagi hadza, harusnya begini. Atau kami tidak memandang ini, seperti itu. Artinya mereka waspada untuk berkata-kata. Jadi berfatwa tanpa ilmu adalah bentuk dusta atas nama Allah, berbahaya, ya, berbahaya. Ya, seorang tidak boleh berani-berani berfatwa kecuali dengan di bawah ilmu. Kalau tidak tahu bilang Allah alam, selamat daripada bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara dusta yang terkait dengan syariat, berdusta nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiba alayya laysa innal kadhiba alayya laysa kal kadhib ala ahadin minan nas. Dusta atas namaku tidak sama seperti dusta atas orang lain. Karena dusta atas nama Nabi menjadi syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Siapkan kaplingnya di neraka. Ya, karena dusta atas nama Nabi menjadi syariat. Dan dahulu ada orang banyak berdusta atas nama Nabi berkaitan akidah, berkaitan hukum, karena urusan akidah dia bikin hadis palsu, karena urusan dagang dia bikin hadis palsu, karena semangat agar orang rajin ibadah dia bikin hadis-hadis palsu tentang fadail amal, tentang amalan-amalan keutamaan beramal saleh. Ini semua tidak boleh. Bahkan ketika mereka ditegur, "Kenapa Anda berdusta atas nama Nabi?" Kata mereka, "Kami berdusta untuk membela Nabi. Karena kami lihat orang-orang malas begini, malas begitu, kami bikin hadis palsu supaya orang semangat untuk beribadah." Tetap saja itu dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka, ya. Kemudian di antaranya dusta yang terkait dengan manusia ini sangat berbahaya. Ini terkait dengan kezaliman, ya. Sering terkait dengan kezaliman. Dengan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, Allah mengatakan wa qad khaba man iftara, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh telah merugi, khaba, merugi. Dalam Al-Qur'an khaba ini ada 4 ayat, ya. Di antaranya ayat ini ayat pertama. Ayat yang kedua di antaranya wa qad khaba man hamala zulma, ya. Wa qad khaba man hamala zulma, ya. Sungguh merugi orang yang memikul kezaliman hari kiamat. Sungguh merugi memikul kezaliman. Kemudian yang ketiga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian ayat keempat,
Allah berfirman, wa khaba kullu jabbarin anid. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan celaka semua orang yang sombong, yang sewenang-wenang ya. Dan celaka, merugi atau celaka orang yang sewenang-wenang. Nah, perhatikan, jadi semua ada 4 ayat, semua wa khaba wa qad khaba wa qad khaba, sungguh merugi, sungguh celaka. Ya. Dan dusta yang berbahaya di antaranya, dusta berkaitan dengan manusia, karena dusta ini sering terkait dengan kezaliman. Dia berbuat zalim sama orang lain. Ini dusta, sudah kita hidup di zaman hoax. Ya, dia menzoa hoax, zaman kedustaan, tuduh sana tuduh sini ya. Janji-janji palsu ya, dan banyak kepentingan politik lah, kepentingan inilah, kepentingan perdagangan lah, dusta sudah hal yang biasa. Ya, televisi menyiarkan dusta, medsos menyiarkan dusta, ada tim IT yang kemudian siap untuk membuat berita dusta, untuk menaikkan ini, menurunkan ini dalam perdagangan, untuk menipu nilai saham dan macam-macam dusta digunakan sebagai senjata untuk mengeruk dunia yang sangat sedikit ini ya. Dusta adalah senjata ampuh untuk meraih dunia ya. Tapi ingat kata Allah, wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdosa. Cepat atau lambat. Dia mungkin sekarang sukses, mungkin dia jaya, mungkin dia menang, mungkin dia ini, tapi ya dia akan hancur suatu saat. Kalau dia enggak hancur di dunia, dia akan hancur di akhirat. Kenapa? Banyak orang dia zalimi. Banyak orang dia zalimi. Entah kepentingan politik, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan perut, banyak dusta tersebar. Sudah kita hidup di zaman yang dusta di sana sini ya. Ya. Di antara cerita tentang dusta yang disebutkan oleh penulis Qawaid Qur'aniyah ya. Saya bacakan kisahnya tentang bagaimana berdosa seorang lain. Lamma jalasa al-Mutawakkil al-Khalifah al-Abbasi, tatkala seorang khalifah bernama al-Mutawakkil al-Abbasi, dakhala alaihi Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani. Datanglah seorang bernama Abdul Aziz al-Kinani yang dia seorang ahlu sunnah. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, ma ru'ya a'jab min amril Wathiq. Sungguh tidak ada perkara yang dilihat lebih menakjubkan dari perkaranya Al-Wathiq. Al-Wathiq itu adalah saudaranya Al-Mutawakkil. Dia adalah khalifah sebelumnya. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila andufin. Al-Wathiq saudaramu itu, ya, dia telah membunuh seorang bernama Ahmad bin Nasr, salah seorang ulama Ahlussunnah. Padahal Ahmad bin Nasr ketika dibunuh lisannya baca Al-Qur'an sampai dia dikuburkan baca Al-Qur'an, karena Ahmad bin Nasr mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya. Maka dibunuh dan dia baca Al-Qur'an sampai dikubur, lisannya terus baca Al-Qur'an sampai dikubur. Fawajal Mutawakkil min dzalik. Akhirnya Mutawakkil mendengar berita itu, dia kayaknya sedih. Bagaimana saudaranya khalifah sebelumnya membunuh seorang ulama yang ketika dibunuh lisannya baca Al-Qur'an. Wasa'ahu ma sami'ahu fi akhihi, maka dia pun merasa enggak enak tentang berita yang dengar tentang saudaranya Al-Wathiq. Kenapa sampai membunuh seperti itu? Idz dakhala alaihi Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Tiba-tiba ada seorang ahlul bidah bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad, mungkin dari kalangan Mu'tazilah. Maka Mutawakkil berkata, ya Ibnu Abdul Malik, wahai fulan, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr. Kok ada sesuatu grundel, mengganjal atas terbunuhnya Ahmad bin Nasr. Faqala ya Amirul Mukminin, orang ini cari menjilat, dia berkata, ya Amirul Mukminin, ahraqani Allah bin nar in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq ila kafiran. Allah akan membakar tubuhku. Sungguhnya Al-Wathiq saudaramu ketika membunuh dia Ahmad bin Nasr dalam kondisi kafir dia. Dia itu kafir karena mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, maka dia pantas untuk dibunuh. Jadi cari muka, dia bilang Allah akan bakar saya. Memang dia berhak untuk dibunuh karena dibunuh dalam kondisi kafir. Kemudian wa dakhala alaihi Hartsama. Kemudian ada orang kedua datang namanya Hartsama. Dia berkata, wahai Hartsama, sungguhnya hatiku agak mengganjal dengan kisah kematian Ahmad bin Nasr. Maka dia juga cari muka, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, qata'ani Allah irban in qatalahu Amirul Mukminin Wathiq ila kafiran. Allah akan memotong tubuhku sepenggal-sepenggal kalau ketahuilah dia dibunuh, memang pantas dibunuh karena dia kafir. Kalau tidak, Allah akan potong tubuhku dengan terpotong-potong ya. Kemudian masuklah orang ketiga namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Du'ad ini Mu'tazilah yang pernah debat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Mutawakkil berkata, ya Ahmad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr. Ada mengganjal kenapa dibunuh Ahmad bin Nasr. Maka Ahmad bin Abi Du'ad berkata, wahai Amirul Mukminin,
Darabani Allah bil falij in qatalu amirul mu'minin al-wasiq illa kafir. Allah akan mencambukku kalau memang Ahmad bin Nasr dibunuh dalam kondisi muslim. Dia dibunuh dalam kondisi kafir. Kalau tidak Allah akan mencambuk. Maka apa yang terjadi setelah itu? Fa amma Zayyad fa ana ahraqtuhu bin nar. Akhirnya ternyata benar Az-Zayyad orang cari muka yang pertama yang bilang kalau tidak benar maka aku akan dibakar dengan api, maka ternyata aku bakar dia dengan api. Adapun Harthamah dia lari, dia kabur sampai akhirnya dia ketangkap oleh kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah yaitu kabilahnya Ahmad bin Nasr. Mereka berkata, ini yang telah membunuh Ahmad bin Nasr, akhirnya dia dipotong, dicincang-cincang. Adapun Ahmad bin Abi Du'ad maka dia dipenjara kemudian dicambuk ya. Artinya bahaya kalau orang berdusta ya, untuk mencari muka, berusaha untuk menjilat sehingga menzalimi orang lain, maka dia akan terkena balasan cepat atau lambat ya. Contoh lagi seperti kisah ya disebutkan oleh penulis ini, dia mengatakan ada seorang wanita dia seorang guru di universitas, namun dia sudah cerai 2 kali. Dia cerita, aku bercerita tentang kisahku, aku berbuat zalim 7 tahun yang lalu. Ya, setelah aku diceraikan kedua kali, ya, maka aku berniat untuk menikah dengan salah seorang dari kerabatku. Kerabatku tersebut ternyata dia punya istri dan hidup nyaman, tentram, dan dia punya anak 5 orang. Akhirnya aku bersepakat dengan sepupuku, ya, yang sepupuku ini suka dengan istrinya laki-laki. Jadi aku suka dengan suaminya, sepupuku suka dengan istrinya. Kami ingin merusak rumah tangga 2 orang ini. Aku ingin dapat suaminya, sepupuku ingin dapat istrinya. Ya. Maka kami pun menuduh bahwasanya suaminya berkhianat. Ya, bikin berita bahwa suaminya berkhianat. Akhirnya mulailah timbul kedustaan-kedustaan. Akhirnya terjadilah hoaks tersebar di antara kerabat-kerabat. Ya, akhirnya sang lelaki marah, dia cerai istrinya. Padahal tadinya hidupnya bahagia, punya anak 5. Jadi tujuan kita berhasil. Saya ingin dapat suaminya, sepupuku ingin dapat istrinya. Tetapi setelah lewat setahun, ternyata wanita yang dicerai ini menikah dengan laki-laki lain, bukan menikah dengan sepupuku. Menikah dengan laki-laki yang memiliki kedudukan. Dan adapun suaminya tidak menikah denganku, dia menikah dengan wanita lain. Akhirnya kami tidak mendapatkan tujuan kami. Setelah menyebarkan kebohongan, kami tidak mendapat tujuan kami. Tapi kami mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan. Akhirnya, ya, aku pun usibtu bisaratin dam, aku terkena kanker darah. Adapun sepupuku, ya, maka dia mati terbakar. Ya. Mati terbakar kena kena listrik, ya, di apartemennya. Ya. Dan wadzalika ba'da 3 sanawat minal qadiyah, dan itu terjadi setelah 3 tahun berikutnya. Sementara sang wanita ini, dia ketika cerita dia sedang terkena penyakit kanker darah, dan dia mengatakan ini sebab karena aku berbuat zalim kepada orang tersebut. Jadi bahaya, terkadang dusta bukan sekedar dusta, tapi dusta menzalimi orang lain, dan ini sangat berbahaya. Cita-cita seperti ini banyak, tapi inilah sebagian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Inilah kaidah. Jadi hidup ini jangan dusta. Ya, sebisa mungkin jangan dusta. Apapun yang terjadi jangan dusta. Dusta sering orang menganggap kalau dusta akan selamat atau dusta akan beruntung. Tapi kenyataannya dusta itu akan mendatangkan kebinasaan cepat atau lambat. Nabi SAW berkata tentang jual beli. Nabi SAW mengatakan, wa in kadzaba wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan kekurangan-kekurangan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Wa in kadzaba, adapun kalau mereka berdua dusta, wa katama, menutupi aib-aib barang mereka, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli tersebut. Meskipun untungnya banyak, tapi keberkahan bukan pada jumlah yang banyak. Keberkahan yang penting kejujuran, Allah akan beri berkah atas rezeki yang didapatkan dengan cara yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.